Salam semua, hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar My Online Book saya dengan topik Quality Life. Quality life atau kualitas hidup adalah sudut pandang seseorang terhadap keadaannya dalam kehidupan. Jadi bisa diartikan kualitas hidup adalah persepsi seseorang mengenai dirinya di dalam lingkungannya. Kualitas hidup individu yang baik akan memicu dampak positif bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Ada beberapa komponen kualitas hidup. 1. Kesejahteraan materi. Yang kedua, kesehatan. 3. Produktivitas. 4. Keselamatan. 5. Tempat di komunitas. Dan keenam, kesejahteraan emosional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Yang pertama, ada faktor internal yang mengacu kepada ciri-ciri pribadi dan keterampilan tertentu yang memungkinkan manusia untuk mengambil tindakan individu atau otonom. Yang kedua, ada faktor eksternal yang mengacu pada kondisi lingkungan hidup individu. Yang ketiga, ada faktor fisik seperti kecacatan dan rasa sakit. Yang keempat, ada faktor psikologis, yaitu seperti suasana hati, tingkat kecemasan, dan depresi. Yang kelima, ada faktor sosial, yaitu seperti tingkat isolasi dari lingkungan, peluang untuk melakukan peran sosial. Nah, bagaimana sih cara menjalani kehidupan yang berkualitas? Yang pertama, yaitu menentukan tujuan hidup. Apapun yang kita lakukan, kerjakan sebaik mungkin. Saat menyelesaikan tugas, kerahkan kemampuan semaksimal mungkin. Berusahalah menunjukkan performa terbaik meskipun kita tidak menyukai aktivitas yang sedang kita lakukan. Yang kedua, mencari tahu kegemaran dan tujuan hidup. Banyak orang yang berusaha mencari tahu tujuan hidupnya, tetapi tidak pernah menemukannya. Namun, hal ini berperan penting agar kita bisa menjalani kehidupan yang bermakna. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kebahagiaan hidup dengan mengendalikan pikiran. Memikirkan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, atau menyulitkan, meskipun aktivitas yang sedang dilakukan sama sekali tidak memicu hal tersebut, merupakan salah satu penyebab utama stres. Fokuskan pikiran pada kekinian dan nikmati setiap hal yang sedang terjadi detik demi detik. Hidup yang sangat singkat ini akan sia-sia jika digunakan untuk memikirkan masalah yang dibesar-besarkan. Dan ada juga kembangkan kehidupan spiritual. Syukuri kehidupan yang Anda jalani dan tunjukkan rasa terima kasih melalui perilaku kepada orang lain. Perlakukan orang lain dengan respek dan baik. Selanjutnya, menjadi pribadi yang positif. Hal ini merupakan salah satu aspek yang mendasar untuk menjalani hidup berkualitas, karena semua yang Anda alami ditentukan oleh persepsi Anda. Bahkan, situasi yang sangat mengerikan bisa berubah dengan bersikap positif. Selanjutnya, yaitu bersyukur atas semua yang dimiliki, apapun itu hasilnya. Selanjutnya, yaitu jangan iri hati. Sifat iri hati adalah hal negatif yang membuat Anda dijauhi orang, sebab pola pikir dan perilaku yang menunjukkan rasa iri tidak menyenangkan bagi orang lain. Selain itu, sia-sia saja jika Anda merasa iri, karena apa yang orang lain miliki, sebab semua itu hanya benda yang tidak berarti di kemudian hari dan tidak bisa dibawa saat berpulang. Yang terakhir yaitu tidur malam yang baik dan cukup. Kualitas tidur secara langsung mempengaruhi kualitas hidup kita, termasuk produktivitas, keseimbangan emosional, kreativitas, bahkan berat badan. Tapi ada juga loh hal-hal yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Yang pertama yaitu sulit bangun pagi. Sulit bangun pagi bisa mengganggu kualitas hidup seseorang, tapi ada caranya untuk menghindari hal itu, yaitu keluar pada siang hari. Karena ada studi yang menunjukkan bahwa paparan sinar matahari yang cukup di siang hari bisa membuat tidur pada malam hari menjadi awal dan semakin nyenyak. Mungkin hal ini dapat dicoba untuk menghindari sulit bangun pagi di pagi hari. Selanjutnya yaitu adalah jadwal yang padat. Jika sudah berhasil untuk bangun pagi tapi masih tak memiliki cukup waktu, yaitu perhatikanlah jadwal kerja. Setelah dapat mengatur jadwal tersebut, cari kegiatan yang tidak banyak menyita waktu agar tidak terburu-buru untuk melakukannya. Yang selanjutnya yaitu bosan dengan rutinitas. Rutinitas yang sama setiap hari sangat memungkinkan jika kita merasakan kebosanan.
Hal ini menyebabkan kurangnya semangat dalam melakukan rutinitas tersebut, sehingga hasil didapat pun seringkali tidak sesuai yang diharapkan. Untuk mengatasinya, bisa mengerjakan hal-hal lain di sela rutinitas tersebut, seperti menulis di jurnal pribadi ataupun bermeditasi selama beberapa menit, atau mengatur rencana lain di luar pekerjaan. Mungkin hal itu bisa membuat kita tidak bosan dalam melakukan rutinitas. Itu dia beberapa hal yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang, dan itu juga menjadi akhir dari presentasi saya kali ini tentang kualitas hidup. Saya harap ada nilai positif yang bisa diambil. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.